Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, teman semua, salam sehat, salam kenal. Ini garam dulur ya, garam. Jadi garam ini selain buat bumbu masak, menyedapkan masakan daging mama, tanpa garam ya kurang enak, tapi kalau pakai garam ini enak. Nah, selain itu dulur, kadang-kadang kan orang itu kalau kena air panas, kena knalpot, kena api, itu kan panik, ya kan? Pasti saya dulu juga pernah kena knalpot tahun 91, jalannya nanjak, ya kan? Dulu naik motor, mending motornya bagus, tapi bagus waktu itu, paling bagus. Soalnya kampung juga cuma ada berapa orang yang punya motor L2 Super, tapi ngenain kaki saya. Tapi kenanya kan jauh dari pemukiman rumah, ya kan? Pemukiman rumah jauh. Kalau bisa habis kena luka itu langsung dipopokin pakai garam. Jadi diambilkan garam, tembakan di mana yang kena minyak panas, kena air panas, kena api, luka, kasih garam, insya Allah cepat sembuh. Perih Pak D? Enggak. Kalau bekas knalpot itu dulu saya sampai rumah ya, langsung kasih garam, alhamdulillah enggak perih, hanya sedikit banget perihnya, enggak perih. Saya pernah kena kecipratan minyak panas, langsung tak ambilin minyak ambilin pakai garam ini, bukan garam ini, garam yang dulu tak ambil, bukan ini yo. Maaf, ini baru tak pegang, ini belum dipakai, ini buat bumbu di dapur. Jadi kena minyak panas langsung ditemblokin garam, sembuh dan nggak membekas. Bekas kebakar tuh nggak ada, jadi nggak ada bekas kebakar. Jadi kulit halus, sembuh halus. Tapi kalau nggak pakai garam biasanya mengkerut. Jadi bekasnya tuh mengkerut. Tapi kalau pakai garam kulit halus lagi. Mungkin ya kalau dipikir masa iya, tapi iya betul. Jadi kalau kena luka dalam ya, luka lama, luka baru bisa pakai garam. Cuman kalau luka lama itu agak perih. Kadang-kadang kalau garamnya nggak steril, garamnya nggak bagus, kalau luka lama hati-hati, ya kan? Harus dicuci dulu yang bersih. Cuci dulu yang bersih, garamnya juga yang bersih, baru tempelkan. Kering, cepet kering, ya kan? Seminggu kering. Apa pernah nyoba? Sudah pernah. Saya pernah nyoba ngobatin orang yang kena diabetes itu kan lama. Yang satu tak obatin pakai gula pasir, yang satu tak obatin pakai garam. Sama hasilnya, cepetnya sama. Ya sekitar 2 minggu kering. Padahal udah membusuk kayak gitu, baunya bukan main. Cuman tak suruh nyuci, taburin garam, ya kan? Sama taburin gula pasir. Tapi nggak boleh campur, nggak boleh gula pasir sama garam campur, nggak boleh. Garam aja, kalau gula aja. Sembuh kering. Tapi kebanyakan nggak berani, nggak yakin. Tapi kalau saya yakin, insya Allah sembuh. Cukup pakai garam. Jadi luka itu dicuci bersih, taburin garam. Memang perih, tapi perihnya sebentar. Daripada sakitnya bertahun-tahun, kadang-kadang sampai ada yang diamputasi itu kan. Ya itu pakai garam aja. Pakai garam itu sembuh. Belum nyoba, kalau belum nyoba memang apa iya ya? Apa iya? Tapi iya, benar, sembuh. Orang saya sering ya namanya, kalau saya kan sering dimintain tolong suruh kadang-kadang ngobatin koreng, ya udah baunya kayak busuk, nggak karu-karuan tuh, ya kan?
kadang-kadang ya nggak tega baunya itu, tapi kita namanya ya kewajiban membantu saudara biar cepat sembuh. Diobatin apa saja itu nggak sembuh. Dokter ya udah, kalau dokter tuh maunya ya diamputasi aja. Tapi udahlah, coba Pak telateni aja pakai garam seminggu atau 2 minggu, insya Allah kering, bener kering, kayak garam tuh kering. Kan aneh kan, kalau dipikir-pikir aneh, tapi garam ini memang sangat bermanfaat untuk obat. Selain buat masak, kalau buat masak iya, masak daging, masak ikan tanpa garam tuh jaga kurang enak, ya kan? Kurang enak kalau nggak pakai garam. Ikan kalau pakai garam ya tambah gurih, tambah lezat, ya kan? Daging juga gitu, daging sapi, daging unta, daging kambing. Kalau masak pakai garam enak, tapi kalau kurang garam ya rasanya anta, onto, cemplang, ya kan? Anyep. Nah, selain buat masak, ini bisa buat obat yang luka lama, luka baru itu bisa diobatin dengan garam ini. Kemarin waktu ada kurban itu, ya kan? Jempol saya ini juga kurban kan belum lama ini, belum ada 2 bulan, sebulan aja belum, ya kan? Tanggal 10 ini tanggal 30 ya, paling 20 hari. Luka nih, kenapa iso tuh? Seret. Langsung saya cari garam, tak templokin garam, plek, sembuh. Langsung sorenya udah kering. Ya, kenapa iso? Padahal besoknya, memang ya kayak gitulah. Padahal saya dari dulu tuh kalau kena luka lama sembuhnya. Dulu waktu kecil kan, ya itu adanya sakit malaria sama koreng. Kalau sakit-sakit yang aneh-aneh itu nggak ada, sakit jantung tuh zaman saya kecil nggak ada, sakit gula ya nggak ada, ya kan? Stroke apalagi nggak ada dulu tuh. Tapi sekarang kan di mana-mana ada orang stroke. Ibarat tiap RT itu ada yang stroke sekarang ini. Kalau dulu nggak ada, sak kabupaten tuh nyari orang stroke nggak ada dulu. Apalagi di Medan, sampai sekarang nggak ada stroke. Kalau di Medan tuh ada yang stroke wah. Kemarin saya ngobatin orang Medan. Kenapa nih Pak? Stroke Pak nih. Stroke. Pada stroke. Nah, jadi garam ini bisa untuk obat luka dalam maupun luka luar. Kalau luka dalamnya tadi di tenggorokan, kan? Kalau luka luar yang kegores, ke apa, kena minyak panas, kena air panas, kena api, udah percaya templokin garam sembuh. Dan kalau udah sembuh, kulit itu nggak membekas keriput kayak kena api, nggak ada. Jadi halus dilus, halus lagi. Contoh jempol saya ini baru kemarin kena peso ini. Masih agak nyeri kalau digini, tapi ini udah sembuh tuh. Jadi motong daging, seret, nah nyeleweng ke sini, ngenain ini sampai keluar air mata. Ya namanya orang tua kena kayak gitu aja kadang-kadang cengeng. Tapi langsung itu saya lari, nggak tak cuci, langsung cari garam, templokin, plek, dah. Tak tekan, kira-kira tekan semenit lah, gak tak bungkus, ya kan? Gak tak reban nggak, pokoknya tak templokin aja gini, tak diemin darah nggak ngalir lagi, setelah darah nggak ngalir, dah tak tambahin lagi garam, tambahin sedikit, yang darah basah itu ditambahin pakai garam, sore kering. Udah bisa buat mijet, besok pagi udah bisa mijet orang. Padahal kalau tukang pijet, kalau tukang terapi, ya kan, jempol ini penting karena buat mijet. Jari ya penting, semua jari penting, tangan ini penting. Kalau ada luka, gimana mijetnya? Susah, sakit. Tapi alhamdulillah sembuh.
pakai garam. Jadi cukup garam diambil, tempelkan aja, plek. Kalau lukanya banyak ya banyak garamnya. Jangan sayang-sayang garam murah. Garam itu paling murah. Kalau enggak dibilang murah, ya kan? Saya itu kerja sebulan, ya kan? Dimakan 2 tahun nggak habis. Dibeliin garam semua, ya kan? Beliin garam. Dimakan 2 tahun nggak habis tuh garam itu. Karena apa ya? Kerja sebulan dimakan 2 tahun nggak habis. Yang benar Pak, iya, beliin garam semua. Kalau beliin kerupuk melempem, ya kan? Kerja sebulan terus semua beliin garam, dimakan 2 tahun nggak habis. Tuh, kalau mau nyoba silakan. Ada yang gajinya sampai puluhan juta, coba beliin garam, dimakan dalam 2 tahun, habis nggak? Nggak habis. Ini manfaatnya garam, ya kan? Di tempat saya itu, di kampung saya kebanyakan kalau berobat ya wong Jawa, wong gunung ya, daerahnya pegunungan, obatnya dari dapur aja. Untuk kejantanan pria mama, ya dari dapur ada. Apa ada Pak? Ada yang dia lentur, ya kan? Itu bisa kuat lagi di dapur. Caranya ngambilnya di dapur atau di kebun. Kalau di kampung itu di kebun ada. Tapi kalau garam ini di dapur atau di pasar. Nah, garam segini nggak sampai 5.000 kok. Nggak sampai 5.000. Beli 5.000 itu garam itu udah banyak banget. Makanya kalau kerja sebulan dimakan setahun nggak habis. Dibeliin garam semua. Ya, itu makanya jangan boros. Kita harus bisa bersyukur. Kita dikasih hidup, ya kan? Hidup itu cuma 24 jam, nggak lebih. Kalau kurang bisa. Jadi hidup itu hanya 24 jam. Ya, hidup 24 jam. Gunakan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi udah tua-tua kayak kita ini. Yang dicari apa? Cari apa coba? Coba renungkan. Yang cari apa? Ya kan? Padahal kalau masalah mati, kita takut ya mati, tidak takut ya tetap mati. Itu masalah mati. Nah, yang ditakutkan apa? Sebenarnya bukan matinya, sakitnya. Di akhirat itu namanya sakit ya selama-lamanya. Kalau sakit selama-lamanya di akhirat itu nggak ada sakit kok sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, tak miliar tahun, nggak ada. Terus nggak ada batasnya kalau di akhirat. Makanya di dunia ini supaya kita bisa bersyukur, gunakan hidup ini untuk saling tolong menolong. Contoh yang punya ilmu monggo di dum-dumke, dibagi-bagikan ke teman-teman kita. Nah, ini saya punya ilmu untuk garam ini, ya kan? Garam ini manfaatnya selain untuk buat masak, ya untuk ngobatin luka lama, luka baru, terus kena air panas, kena knalpot, kena api, kena minyak panas, obatnya garam. Ambilkan garam, templokkan, plek, udah didiemin aja. Kalau lukanya banyak ya kalau perlu diperban supaya garam itu nggak mecer-mecer kemana-mana, diperban. Garamnya nanti ditemplokkan saja, templokkan nggak apa. Wong Jawa ngomongnya kadang-kadang ya sini ki. Tapi mari, yakin mari, ya kan? Insya Allah mari. Terima kasih. Kalau ada manfaatnya, monggo diambil sarinya dan dibagikan ke teman-teman kita, di share video ini. Kalau mau saudaranya nggak repot-repot, jadi kalau kena apa-apa tuh cukup garam, kena peso tempeli garam, sembuh, benar sembuh.
ya. Makanya monggo dipraktekkan, dibagi-bagikan, karena nggak semua orang tahu nih garam ini untuk apa. Taunya buat masak aja, buat masak. Kalau buat obat banyak yang nggak tahu, insya Allah. Kalau saya tahu garam kalau ini buat obat darah tinggi nggak bisa. Kalau yang bisa itu yang garam kasar kalau buat darah tinggi. Kalau ini yang untuk obat luka lama, luka baru bisa sembuh. Ya, terima kasih. Salam sehat. Mudah-mudahan yang nonton video ini diberi sehat waras, panjang umur yang barokah. Ya, rezekinya yang banyak, deledek, lancar dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.